Hai guys, balik lagi di channel aku, Melinda Indrajaya. Nah, di vlog kali ini aku pengen ngebahas tentang mom and baby product, yaitu perbandingan antara minyak kutus-kutus dengan minyak telon. Aku pengen bahas satu persatu apakah kelebihan dua produk ini dan kelemahannya apa. Dan aku personally itu pakein anak aku minyak kutus-kutus dibandingkan dengan minyak telon. Kalau misalnya kalian mau tahu kenapa alasannya, kalian nonton sampai habis video kali ini. Oke, yang pertama aku pengen ngebahas 3 minyak telon yang biasa aku pakai. Yang pertama itu brand Conicare. Brand Conicare ini udah dari lama ya. Jadi aku emang udah suka banget sama wanginya. Itu dari zaman aku kecil. Jadi aku sampai gede, sampai sekolah, sampai kuliah kadang aku bawa. Jadi kalau aku pusing, aku suka ciumin wanginya karena wanginya benar-benar comforting. Yang kedua itu adalah Doodle. Doodle ini aku beli ketika sebelum lahiran Maxon. Aku nyetok banyak banget, kayak setengah lusin gitu kan. Biasa kalau beli banyak harganya lebih spesial. Karena banyak yang ngerekomen minyak telon ini karena ini wangi baby banget. Terus wanginya itu enak. Wanginya tuh green tea dan nggak terlalu wanginya tuh nggak terlalu kenceng kayak si Conicare. Nah, ini merek Doodle. Lalu yang ini terakhir Bebe Rossi. Bebe Rossi ini agak berbeda karena dia tuh bukan liquid, bukan cairan kayak yang lain, tapi dia tuh bentuknya tuh krim lotion. Kenapa aku pengen coba Bebe Rossi telon krim? Karena konon katanya si ini tuh nggak sepanas kalau liquid. Jadi dia menghindarkan bayi dari alergi. Telon itu kegunaannya seperti biasa ya, kayak buat gigitan serangga, mencegah gigitan nyamuk, dan juga untuk perut kembung, menghangatkan. Itu positif side-nya. Dan positif side yang aku tambahkan itu adalah wanginya ini wanginya baby. Jadi kalau pakai minyak telon gimana ya, wanginya tuh enak, bener-bener comforting, wanginya wangi baby. Kelemahannya minyak telon ini yang menjadi alasan kenapa aku nggak lanjutin pakai minyak telon ke Maxon adalah karena dia menghangatkan, dia jadi agak panas kan. Nah, panasnya itu ya emang menghangatkan positif, tetapi untuk sebagian anak itu ada yang panasnya ini tuh bikin ruam. Jadinya Maxon dinyatakan alergi dengan minyak telon. Dari newborn itu aku pakein Maxon minyak telon. Aku tuh nggak tahu ternyata di perutnya itu ruam-ruam itu karena alergi minyak telon. Pertama-tama aku sampai pikir apa aku makan apa, karena kan Maxon ASI, full ASI. Jadi aku takutnya karena alergi apa yang aku makan. Tapi kok aku udah pantang, ternyata perutnya itu kayak ruam-ruam putih gitu, kayak melepuh. Jadi kayak luka bakar. Nanti aku kasih fotonya ke kalian. Bener-bener makin lama makin parah. Pertama bintik-bintik, terus lama-lama kayak lukanya melepuh, terus udah kering pun kayak jadi beda warna gitu. Udah coba ganti sabun, tetap seperti itu. Akhirnya temen aku ada yang ngomong, Mel mungkin alergi minyak telon, karena anak gue juga alergi minyak telon, mirip-mirip kayak begitu. Coba deh lu jangan pakai minyak telon. Nah, setelah aku berhentiin kurang lebih kayak 1-2 minggu, bener ruamnya itu mulai memudar, mulai menghilang. Jadi sejak saat itu aku nggak pakein lagi Maxon minyak telon. Dan ketika Maxon udah 1 tahun lebih nih, baru kemarin gitu aku coba pakein lagi. Aku malah coba pakein yang Bebe Rossi, karena Bebe Rossi kan krim. Banyak yang bilang tuh ketika anaknya pakai minyak telon yang cair alergi, tapi pakai yang krim itu nggak alergi dan lebih nggak panas kan. Jadi aku coba pakein dan ternyata masih kayak agak merah-merah. Aku langsung parno, aku nggak lanjutin lagi gitu. Kelemahannya si minyak telon ini ya menurut aku ada beberapa anak yang sensitif kulitnya, jadi nggak bisa pakai si minyak telon. Padahal sih menurut aku minyak telon itu oke gitu, udah wanginya enak, wangi baby, dan juga harganya itu kan relatif murah dibandingkan dengan si kutus-kutus. Nah, selanjutnya kita bahas si kutus-kutus ya. Jadi sejak usia 3 bulan sampai sekarang itu Maxon setiap habis mandi aku pasti balurin si kutus-kutus ini di area perutnya. Kadang aku pijat I love you kalau misalnya dia kembung, atau enggak kadang pijet kayak memutar gitu pinya untuk meredakan masuk angin. Terus udah gitu
meredakan perut kembung, dan juga bisa pakein ketika anak gatal-gatal digigit serangga atau digigit nyamuk. Kalau positifnya lagi, menurut aku minyak kutus-kutus ini tuh bisa juga sebagai minyak gosok atau minyak urut. Jadi kalian kalau misalnya pergi-pergi gitu bawa minyak kutus-kutus aja udah kayak all in one gitu. Kalau misalnya gigit serangga bisa, gigit nyamuk bisa, kembung bisa, terus udah gitu ya dia menghangatkan tapi nggak sehangat si minyak telon, dan yang pasti dia anti alergi kan. Kelemahannya itu yang pertama yang paling berasa banget itu si minyak kutus-kutus tuh harganya mahal, harganya 200.000 ke atas untuk satu botol, sangat jauh dibandingkan dengan minyak telon. Terus kelemahan yang lain menurut aku wanginya enak, tapi wanginya nggak kayak wangi baby, wanginya tuh agak kayak gimana ya, wanginya kayak agak kayak orang tua gitu, nggak se-comfort wangi baby yang kita dapat dari si minyak telon. Kelemahan yang ketiga itu si minyak kutus-kutus ini tuh kalian harus pastiin kalian beli di official store atau beli di toko-toko atau supermarket yang bisa dipercaya, karena minyak kutus-kutus ini banyak sekali palsunya. Aku pernah sekali kedapetan, aku beli di online store di Topet, dan ternyata kok aku bandingkan wanginya beda banget. Yang kalau palsu itu tuh kelihatan banget pas dapet itu warnanya beda, kalau dibandingin sama wanginya juga beda. Makanya kalian harus bener-bener beli di official store terpercaya atau beli di teman kalian yang emang kalian percaya. Menurut saran aku, kalian coba aja pakai minyak telon dulu untuk anak kalian. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda indikasi ruam di bagian yang kalian pakai minyak telon, itu kalian boleh coba beralih ke kutus-kutus gitu. Personally kalau Maxen itu nggak semua area yang dipakein minyak telon tuh dia tuh ruam, hanya bagian sensitif kayak perut, punggung itu dia ruam. Kalau tangan, kaki sebenarnya it's okay. Cuma jadinya ya aku agak takut, aku pakein seluruh tubuhnya ya ganti jadi minyak kutus-kutus. Oke, kalau video ini bermanfaat jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel aku untuk nontonin video aku yang lain ngebahas dan review produk baby dan mom lainnya. Bye bye.